damai di hati, salam sejahtera buat seluruh pemirsa terkasih dimanapun berada. Yuk kita memuji Tuhan Yesus. Yuk, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Kau memanggilku, hidup ini sudah jadi berkat. Bila nanti aku berpulang, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan untuk menyembah Tuhan dan mengasihi sesama, melayani satu dengan yang lain. Hidup ini adalah keputusan untuk kita menjadi berkat, biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Yuk, sama-sama katakan pujian ini. Hidup ini adalah apa? Yes, kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku sudah berpulang, hidup ini sudah jadi berkat. Dor, amin. Bila saatnya nanti ku sudah meninggal, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Siapa yang rindu hidupnya jadi berkat bagi sesama dan menyembah Tuhan? Saya. Puji Tuhan, masuk hari yang baru dengan berkat, rahmat, dan kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di hidup kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hidup adalah kesempatan kita untuk hidup di dalamnya. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, hidup baru, yaitu kesempatan di mana kita hidup di dalam Kristus. Yuk, kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Ya, puji Tuhan, ramai banget ya. Ada ribuan orang yang stay bersama-sama kita, yang di YouTube dan di Facebook. Puji Tuhan, setiap hari Pastor Andy masih Tuhan kasih kesempatan ya melayani di YouTube. Yang nonton paling sedikit tiap hari 10.000 orang.
Kalau yang di Facebook, setiap hari sekitar 100.000 orang setiap hari bersyukur Tuhan masih percaya, dan Bapak Ibu juga boleh bersama-sama menjadi saksi, menjadi berkat, dan juga membawa pelayanan kasih kepada setiap orang di mana Bapak Ibu hidup, melayani, atau tinggal. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ini ayat 8 khususnya Bapak Ibu sangat populer dan memberkati setiap kita. Saya baca 3 ayat ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu, kita, saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Bapa. Pemberian Bapa. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu adalah pemberian Bapa. Itu bukan hasil usahamu. Maka jangan ada orang yang merasa tinggi hati, congkak, memegahkan diri, somse, singkatan sombong sekali. Jangan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Bapa. Ayat 10. Karena kita ini buatan Bapa, ciptaan Bapa. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Bapa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kesempatan yang Tuhan beri, kesempatan hidup, kesempatan kita masih ada hari ini, kesempatan masih kuat, kesempatan masih bernafas, supaya kita hidup di dalamnya. Satu hal yang paling utama kita mengerti, bahwa orang percaya diselamatkan itu karena iman. Karena percaya kepada Yesus Kristus datang sebagai juru selamat, mati di kayu salib sebagai penebus dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini yang pertama kita mesti betul-betul garis bawahi, patri dalam hidup kita, sebagai legal standing, sebagai dasar iman kita sebagai orang percaya kepada Bible. Diselamatkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena percaya. Jelas, bagian ini kita sudah patri di hati masing-masing. Taruh di mahkamah pikiran kita, bahwa orang benar diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahanya, itu bukan karena perbuatannya. Itu adalah pemberian. Baik, sekarang kita maju. Orang yang beriman, iman itu bukan hanya sekedar ucapan di mulut. Orang yang beriman kepada kitab suci bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu melakukan pekerjaan yang baik. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus
Karena iman dia diselamatkan. Amin. Namun demikian bukan berarti orang percaya tersebut tidak melakukan apa-apa. Yang diarahkan kitab suci ayat 10 berkata, kita ini buatan Bapa, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Kalau baik tadi itu ada dialek Manado-Manado kotek. Jadi kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru bukan untuk tidak berbuat apa-apa, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Bapa sebelumnya. Dulu kita tidak baik, dulu kita belum bisa mengenal kebenaran, dulu kita manusia duniawi. Karena kita ikut Tuhan Yesus, hidup dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah rohani. Maka kita hendaknya meninggalkan yang duniawi. Matikan keinginan daging dalam hidup kita. Ingat, manusia itu adalah duniawi. Yesus Kristus adalah rohani. Maka siapapun manusia yang ikut Yesus Kristus, dia hendaklah juga menjadi manusia rohani. Iman itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang mau melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Bapa sebelumnya. Dulu kita gagal karena belum percaya Tuhan Yesus. Dulu kita banyak hilafnya karena kita sedang berproses. Dulu kita ini banyak sekali, saudara-saudara, melakukan hal kegelapan. Tetapi sekarang sejak kita percaya beriman kepada Yesus Kristus, kita mulai melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Bapa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, Ia mau supaya kita hidup. Ia mau supaya kita melakukan sesuatu dari iman itu. Atau bahasanya, Ia mau kita bertindak sesuai dari iman itu. Amin. Amin. Kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mulai menanggalkan apa yang duniawi dalam hidup kita. Kita harus berperkara dengan hal-hal yang masih mengikat kita. Salah satu hal yang menjadi kengerian bagi manusia yaitu ketika meninggal. Dan penyebab manusia takut meninggal karena dia takut melepaskan segala sesuatu di dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar sarana, fasilitas, tetapi juga jangan sampai ada orang tidak mau melepaskan pengampunan, alias dia terus menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Hei Bapak Ibu sekalian terkasih, yang Pastor Andy kasih dan hormati, kita ini hari ini sudah beriman kepada Kristus. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita tidak boleh menyimpan sampah, dendam, iri, dengki lagi dalam hidup kita. Setiap hari kita belajar mengikatkan diri kepada Kristus dan bukan lagi kepada dunia. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26. Firman Tuhan, sebab
seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati, alias meninggal dunia, alias berpulang kepada Sang Pencipta. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Perhatikan, iman itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Iman itu hendaklah disertai dengan perbuatan, sebab tanpa perbuatan-perbuatan itu iman mati. Ayo renungkan kita hari ini. Sebagai orang yang sudah mengucapkan iman kepada Yesus Kristus, sudahkah kita menghidupi kehidupan Kristus? Sudah kita bertindak dari iman yang kita percaya, yang kita baca Bible, surat cinta Tuhan Yesus? Sudahkah kita semakin mengikatkan diri kepada Kristus dan belajar mengosongkan diri dari kehendak kita yang duniawi ini? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita periksa khotbah-khotbah kita sampaikan, apakah khotbah-khotbah itu hanya sekedar untuk supaya kita bisa memuaskan diri, ataukah khotbah-khotbah itu seirama dengan kehendak ilahi, kehendak Bapa dalam hidup manusia, hidup kita khususnya. Dan itu sepadan, dan itu bisa menjadi berkat pertama-tama buat hidup kita. Jangan sampai kita hamba Tuhan merasa sudah melayani Tuhan, sibuk padat jadwalnya. Natalan ini setiap hari jadwal pembicara keren, terbang sana terbang sini luar biasa. Tapi perhatikan juga, apakah ini semua kita lakukan untuk kemuliaan Bapa? Di dalam 1 Korintus pasal 10:31, di sana kitab suci berkata, baik engkau makan, baik engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Bapa. Iman mengajar kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, nyatakanlah kemuliaan Bapa. Iman mengajar kita untuk bertindak. Iman melatih kita untuk berpindah dari kehidupan duniawi menjadi manusia rohani. Iman adalah jembatan di mana kita bisa melihat firman ini menjadi kenyataan. Sebab tanpa iman itu seperti tubuh tanpa roh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tentu tujuan Tuhan memberikan renungan firman ini supaya anak-anaknya memiliki iman yang hidup. Berarti ada iman yang mati. Iman yang mati adalah iman yang dikuasai oleh ketakutan. Iman yang mati tentu dia tidak percaya. Iman yang mati akan dikuasai kegelisahan. Kita diselamatkan, saya, Bapak Ibu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena perbuatanmu. Itu karena pemberian Bapa kepada kita. Dan orang yang beriman bukan berarti tidak buat apa-apa. Iman itu harus hidup, Bapak Ibu sekalian. Iman itu harus disertai tindakan. Sampai hari ini, apa yang kitab suci ajarkan kepada saya belajar menghidupi dari keterbatasan saya. Dan saya melihat Tuhan itu nyata. Firman ini menjadi rema. Kita tidak akan ada lagi di area-area mau menjadi pribadi yang senangkan manusia. Kita hanya tertuju bagaimana hidup ini, iman ini kepadamu Tuhan Yesus, dan menjadi pribadi yang mencari perkenanan dan senangkan hati Bapa semata-mata.
Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita masuk akhir zaman. Orang-orang tanpa sadar, bekerjakah, melayanikah, siapapun dia, terikat namanya money oriented. Tujuannya, hidupnya, bahkan kalau dia seorang pelayan, ya tidak semua, tapi barangkali kalau ada sebagian kecil, ini sebagai peringatan dan mengingatkan dan menasihati. Janganlah kita sesama pelayan atau hamba Tuhan atau guru-guru Injil di dalam tugas panggilan dan pelayanan kita money oriented. Jangan! Apabila kita masih ada di area itu, kita harus segera bertobat. Melayani itu adalah berkorban. Melayani bukanlah ladang untuk berbisnis. Melayani bukan kesempatan untuk mencari untung. Melayani adalah sacrifice, berkorban. Kita belajar dari teladan agung kita, Yesus Kristus. Dia yang kudus, dia yang mulia, dia yang sempurna. Tetapi dia melayani dan dia berkorban. Dia memberi, bukan hanya sekedar, tetapi hidupnya, nyawanya dia beri. Sepenuh hati, belajar menghamba. Sekalipun yang ngomong ini belum juga sepenuh hati, masih tahap belajar. Tapi saya tahu tujuan hidup saya adalah iman yang saya pelajari, bukan hanya sekedar showing dengan kata-kata, tapi harus jadi teladan dan perbuatan. Sehingga mungkin orang tidak percaya dengan Injil yang saya beritakan, tapi mereka diberkati dengan buah-buah Kristus yang hidup. Karena saya imani, iman adalah perbuatan. Perbuatan itu di dalamnya melakukan pekerjaan yang baik, berbuah-buah, berubah. Kalau bahasa Makassar, woi, berubah kok. Terus tereng, satria wajah hitam. Bukan. Maksudnya kita betul-betul sadar, kita ini sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus menghidupi iman. Kita coba cek perbuatan-perbuatan kita, sudahkah seperti orang beriman atau belum? Waktu terus berlalu. Kesempatan besok akan menjadi kemarin. Yang baru heboh ini pernikahannya putra Presiden Jokowi. Itu persiapannya nggak main-main. Persiapannya satu kota. Dan ditunggu-tunggu banyak orang. Masyarakat yang mengasihi, tamu undangan, pejabat tinggi, artis-artis. Mas Randy sih nggak diundang. Diundang pun juga seandainya belum tentu datang, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini just story, just cerita saja bahwa sebuah pernikahan yang akbar, dinanti-nantikan, begitu luar biasa. Tapi yang dinanti-nantikan itu, yang ditunggu-tunggu akan datang hari ini, sudah menjadi kemarin, alias sudah lewat. Nah, dalam kesempatan ini Pastor Randy ucapin selamat dalam pernikahan Kaisan dan Erlina ya, kalau tidak salah. Masuk dalam pernikahan, hidup bahagia, dan teruslah menjadi orang yang menyuarakan toleransi di negeri ini. Saya, Andi Simon, turut bangga. Sebetulnya kalau tidak salah minggu lalu ada kerinduanku untuk hadir di Solo, bukan untuk acara wedding, tetapi mau ikut merasakan suasana di mana kota Solo ini dihangatkan. Sepanjang daerah Solo yang kami dengar lewat berita-berita,
kami lihat di media sosial, itu pernik Christmas. Ikut bangga. Ada seorang pemuda bernama Kaisang, ya, yang menikah kemarin, dan wali kota Solo itu saudaranya Gibran. Puji Tuhan. Tapi pas mau melakukan apa yang kerinduan itu, setelahnya belum selesai, kita baru merencana, tetapi ternyata Natal Kota Solo itu sudah berlangsung. Waduh, saya bilang sama teman-teman, sama tim, sayang banget ya. Coba kita tahu jauh sebelumnya, kita bisa datang ikut dan kita bisa hadir di acara Natal perayaan Kota Solo, Christmas yang diadakan oleh Kota Solo. Puji Tuhan, karena kerinduan senantiasa rindu menjadi berkat. Ya, saya ucapin juga Merry Christmas bagi masyarakat Solo yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu hidupku senantiasa menjadi berkat, hidup menjadi berkat, kesempatan untuk kasih hidup, kesempatan untuk hidup dalam Kristus. Waktu terus berlalu, yang kita tunggu satu hari akan menjadi kemarin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimanapun kita kuat, kita sehat, kita merasa semangat, tapi suatu hari kita akan menjadi tua, renta, dan tidak kuat lagi. Singkatnya, suatu hari Pastor Andy akan meninggalkan dunia ini. Nggak tahu kapan, karena yang tahu itu dari Tuhan, kapan Tuhan memanggilku. Tapi bagi saya, dan saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita hidup dalam Tuhan Yesus. Sehingga suatu hari kelak, apa yang selalu didengung-dengungkan banyak orang, Filipi pasal 1 ayat 21, ini betul-betul menjadi sesuatu yang kita tunggu dan kebahagiaan, perayaan besar-besaran terjadi. Saat kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus dan kita beriman disertai perbuatan-perbuatan, maka Filipi 1:21 ini menjadi sebuah hal bukan lagi menakutkan, tetapi sebuah kegirangan yang terbesar. Kita menutup mata di bumi dan kita membuka mata ketemu dengan Sang Pencipta kita, The King of Peace. Dialah terang, dialah matahari kita. Itulah sebabnya dalam Filipi 1:1 berkata, hidup kita adalah Kristus. Barang siapa yang menghidupi Kristus di dalam hidupnya, menghidupi iman Kristus, menyatakan perbuatan-perbuatan Kristus lewat imannya kepada dunia ini, suatu saat ketika dia meninggal bukan dalam kerugian. Amin. Dia meninggal, orang percaya meninggal dalam Kristus bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi meninggal saat kita sudah selesai dengan dunia ini. Meninggal saat kita sudah menghidupi iman dan menyatakan perbuatan Kristus di tengah dunia ini. Itulah sebab meninggal dalam keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup Kristus adalah hidup yang beriman kepadanya. Hidup Kristus adalah hidup yang menyatakan perbuatan-perbuatannya. Dan saatnya tiba, Kristus memanggil kita pulang. Kita berpulang, kita meninggal dunia. Kita mati, kita meninggal, kita berpulang di dalam keuntungan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Firman ini hidup dan firman ini mengubah kami. Firman ini kami makan, kami nikmati, kami sungguh-sungguh merasakan kelezatannya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya ketika firman disampaikan, aliran berkat, aliran kasih, dan aliran kesembuhan, aliran pengampunanmu, kebajikan, kemurahanmu menyertai setiap pemirsa sekalian. Firman ini mengubah saya. Firman yang sama mengubah jutaan orang hari ini. Terberkati? Iya, Yesuslah sumber berkat kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, masuk hari yang baru dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oh iya, Pesta doakan semua sehat-sehat, panjang umur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan in Jesus name. Amin. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you. Dadah.